Sobat Literasi, kenalin, aku Naila Zakia. Pernah gak sih kamu kepikiran, kita semua punya waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Tapi kenapa ada orang yang bisa melihat peluang, sementara yang lain tertinggal? Jawabannya ada pada satu hal. Halo Sobat Literasi, di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih dan arus informasi yang begitu cepat, satu kemampuan menjadi penentu masa depan kita. Kemampuan yang bisa membuka peluang, yang memperbaiki kehidupan, dan yang membangun masyarakat yang lebih matang serta sadar, yaitu literasi. Literasi bukan hanya tentang bisa membaca dan menulis. Literasi adalah kunci untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari data ekonomi, peluang kerja, kebijakan publik, hingga masa depan anak-anak kita. Ketika seseorang melek literasi, mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat, berpikir kritis, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Faktanya, dalam konteks Indonesia, proses pembudayaan literasi menjadi fokus penting agar masyarakat bisa mengakses dan memahami informasi secara tepat. Negara kita bahkan memiliki target peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang maju dan berdaya saing. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. Meski demikian, angka ini terus tumbuh setiap tahunnya dari sekitar 21,71 pada tahun 2021 menjadi 48,08 pada tahun 2024. Ini artinya, masih ada ruang besar bagi kita semua untuk bergerak maju bersama dalam literasi demi masa depan Kabupaten Tegal yang lebih cerdas dan sejahtera. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam memilah informasi, mudah terpengaruh hoaks, hingga kurang memahami data yang ada di sekitar mereka. Hal ini bisa berdampak pada keputusan yang kurang tepat, baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, maupun ekonomi. Coba deh kita bayangkan, warga yang paham data dan informasi bisa ikut aktif dalam perencanaan desa dan kebijakan publik. Pelaku UMKM yang mengerti literasi ekonomi bisa meningkatkan kualitas usaha dan daya saing. Dan anak muda yang berpikir kritis dan kreatif bisa mengembangkan solusi baru untuk masalah sosial. Bahkan, pemerintah Kabupaten Tegal menekankan bahwa data dan literasi statistik harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat dan tepat sasaran. Jadi teman-teman, literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang memahami angka, memaknai fakta, dan bertindak untuk perubahan nyata. Lalu, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan jiwa yang literat dan cinta literasi? Berikut beberapa langkah nyata yang bisa kita upayakan, teman-teman. Yang pertama, ayo jadikan membaca sebagai kebiasaan harian. Bukan hanya ketika di sekolah, tetapi saat santai pun bisa membaca sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, pelajari informasi dengan berpikir kritis. Jangan mudah percaya begitu saja dengan konten yang beredar, dan telusurilah sumbernya. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan literasi di komunitas pameran buku, kelompok diskusi, hingga lomba menulis. Semua itu bisa menambah pengalaman literasi kita. Dan yang terakhir, mari kita membangun rasa penasaran dan ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama seorang pembelajar sepanjang hayat. Sobat Literasi, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan bergerak maju, saling menguatkan, dan terus berliterasi bersama, kita bisa mewujudkan Kabupaten Tegal yang lebih cerdas, sejahtera, dan berdaya saing. Yuk, kita jadikan literasi bagian dari hidup kita, karena masa depan dimulai dari hari ini.